Shalom, perkenalkan nama saya Rosalia Batseba Mukiri, NIM 2314201163, kelas A5 semester 2 dengan dosen pengampu Nersiani Lonto Eskep MKep dengan mata kuliah komunikasi dalam keperawatan. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS dengan pembahasan mengenai penyakit DBD. Demam berdarah adalah penyakit infeksi akibat virus yang menular melalui gigitan nyamuk. Penyakit ini menimbulkan gejala demam tinggi, sakit kepala, serta nyeri tulang dan otot jika tidak ditangani dengan tepat. Demam berdarah berisiko mengancam nyawa. Demam berdarah atau DBD dapat menyerang anak-anak dan orang dewasa. Penyakit ini menular ketika nyamuk pembawa virus denyut menggigit penderita demam berdarah, kemudian menggigit orang yang sehat. Penyakit ini banyak ditemukan di daerah beriklim tropis, termasuk Indonesia. Dan angka kejadian penyakit ini biasanya meningkat ketika musim hujan. Virus denyut dapat mengakibatkan dua kondisi, yaitu demam denyut dan demam berdarah denyut atau DBD. Bedanya, demam berdarah dengan denyut dapat menyebabkan gejala yang berat, sedangkan demam denyut biasanya hanya menimbulkan gejala ringan. Namun tahap awal kedua kondisi ini memiliki gejala yang mirip. Demam berdarah atau DBD disebabkan oleh virus denyut. Seseorang bisa terjangkit demam berdarah jika digigit oleh nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus yang telah terinfeksi virus denyut terlebih dahulu. Nyamuk penyebab demam berdarah biasanya aktif dan menggigit pada pagi dan sore hari. Nyamuk ini biasanya hidup di genangan air yang tenang dan dasarnya bersih, seperti genangan air di ban mobil, sampah plastik, atau tempat minum hewan. Demam berdarah tidak menular antar manusia secara langsung, namun ibu hamil dapat menularkan demam berdarah kepada janin yang dikandungnya selama masa kehamilan atau ketika proses persalinan. Demam berdarah lebih banyak terjadi saat musim hujan. Hal ini karena pada musim tersebut nyamuk Aedes aegypti lebih banyak berkembang biak. Selain itu, seseorang lebih beresiko terkena DBD jika ia berada di daerah dengan kasus demam berdarah yang tinggi, terutama jika area tersebut padat penduduk. Selain itu, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko pasien mengalami demam berdarah dengan gejala lebih berat, antara lain berusia, anak-anak atau lansia, sedang hamil, memiliki daya tahan tubuh yang lemah, pernah menderita demam berdarah sebelumnya. Gejala utama demam berdarah adalah naiknya suhu tubuh secara mendadak pada anak-anak. Fase demam pada DBD berbentuk seperti perlana kuda, yaitu turun selama beberapa hari, kemudian naik lagi. Demam pada DBD umumnya berlangsung selama 3 hari. Demam bisa mencapai suhu 39 sampai 40 derajat Celcius dan sulit turun walaupun pasien telah mengonsumsi obat penurun panas. Selain demam, ada beberapa gejala lain yang dapat menyertainya, yaitu lemas, sakit kepala hebat, nyeri di bagian belakang mata, sakit otot dan sendi, hilang nafsu makan, mual dan muntah, ruam kemerahan yang timbul atau tidak timbul. Selanjutnya, demam akan turun dan pasien merasa lebih baik, namun pada fase ini trombosit justru sedang turun drastis dan terjadi kebocoran pada pembuluh darah. Akibatnya,
Pasien berisiko mengalami perdarahan dan syok karena pembuluh darah kehilangan banyak cairan. Fase setelah demam turun merupakan fase kritis sehingga pasien harus diawasi secara ketat. Tanda bahaya yang perlu diawasi pada fase ini antara lain nyeri perut yang berat, muntah-muntah tidak kunjung berhenti, lemas setelah sudah merasa membaik, gelisah, gusi berdarah atau mimisan, muntah berdarah, buang air besar berdarah, jantung berdebar, nafas cepat, kulit dingin, pucat, dan basah. Pengobatan demam berdarah, tidak ada obat khusus yang dapat membunuh virus denyut. Perawatan pasien demam berdarah berfokus untuk mengatasi gejala, menjaga energi pasien, dan meningkatkan kekebalan tubuhnya. Dengan demikian, diharapkan virus dapat terbasmi oleh daya tahan tubuh pasien. Penanganan demam berdarah tahap awal bisa dilakukan di rumah selama tidak terdapat tanda bahaya, namun selama perawatan mandiri, pasien harus diawasi secara ketat. Selain itu, untuk mempercepat pemulihan, pasien perlu mencukupi kebutuhan cairan dengan meminum selain air putih, seperti susu, jus buah, cairan isotonik, oralit, atau air beras. Mengonsumsi makanan dengan gizi lengkap dan seimbang, beristirahat yang cukup, menjaga suhu tubuh di bawah 39 derajat Celcius dengan menggunakan kompres hangat,